Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti Handayani yang akan membawakan sesi Connecting Time kali ini dengan membahas topik tentang performance management di era pandemi. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya sudah terhubung bersama Bapak Muhammad Yunus Yusuf yang merupakan seorang praktisi human resource dan juga seorang trainer. Dan kita sapa dulu ya Bapak Yunusnya ya. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Nastiti, apa kabar juga? Saya alhamdulillah baik. Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Oke Pak. Dalam sesi kali ini kita akan berdiskusi dan membahas mengenai performance management ya Pak. Di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Di saat banyak perusahaan menerapkan bekerja dari rumah atau work from home nih Pak. Semoga sahabat profesional dapat mengambil banyak pengetahuan dan manfaat dari sesi kali ini. Oke, sebelum saya mengajukan pertanyaan nih Pak, bisa Bapak ceritakan dulu keseharian Bapak dan juga profil pekerjaan Bapak. Silakan Pak. Ya, pekerjaan saya kalau bicara profesi gitu ya, beragam sih. Saya sebelumnya adalah praktisi HR dan GA, kemudian juga sampai hari ini masih menekuni untuk program-program training sebagai trainer di banyak organisasi. Kemudian juga saya juga baru menyelesaikan proyek konsultan saya. Kemudian juga saya juga seorang grafologis, lalu lie detector, lalu juga saya sebagai asesor dan sometimes gitu ya, kadang-kadang saya juga dipanggil untuk berbagi untuk teman-teman di beberapa kampus. Itu kira-kira kegiatan saya, Mbak Nastiti. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke Pak, pertanyaan saya yang pertama nih, membuka untuk sesi kali ini ya Pak ya. Bisa Bapak jelaskan kembali nih, mungkin untuk merefresh ingatan dari sahabat profesional semua, apa sih definisi dari performance management itu? Silakan Pak. Oke, definisi performance management adalah memang bagaimana memanage penilaian pekerja, penilaian kinerja dari seluruh anggota tim, seluruh anggota yang ada di organisasi gitu ya, dengan beberapa pendekatan, bisa dengan pendekatan KPI maupun juga dengan pendekatan menggunakan dimensi-dimensi di dalam performance management. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian nih Pak, saya mau bertanya, sebenarnya apa sih secara spesifik nih Pak tujuan dari performance management itu? Oke, bicara tujuan performance management secara umum adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa performance yang sudah dilakukan baik secara individu maupun kelompok gitu ya, maupun secara secara organisasi secara keseluruhan, apakah sudah menunjukkan suatu peningkatan atau tidak gitu ya. Nah, parameter yang di dalam penilaian sendiri ini sangat membantu untuk mengukur sejauh mana improvement dilakukan oleh masing-masing karyawan, masing-masing kelompok, departemen atau divisi maupun organisasi secara keseluruhan dengan menggunakan metode, tools atau sistem yang memang sangat umum berlaku di dalam konteks menilai performance atau kinerja. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, terkait dengan performance management ini Pak, kalau dari penjelasan Bapak tadi, pendekatan performance management itu kan dalam industri itu ada berbagai macam ya Pak ya. Nah, kira-kira bisa Bapak jelaskan apa saja sih tahapan-tahapan dalam proses performance management itu Pak? Kalau bicara masalah tahapan-tahapan, kembali lagi bahwa setiap organisasi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menilai kinerja seluruh karyawan dan seluruh departemen. Jadi bisa dikatakan bahwa tahapan-tahapannya adalah bagaimana mengukurnya, apakah organisasi tersebut menggunakan dengan pendekatan KPI yang menggunakan dengan tolak ukur bobot scoring gitu ya. Nah, apakah memang menggunakan benar-benar dengan menggunakan dimensi-dimensi di dalam behavior atau misalnya kompetensi, contoh misalnya menggunakan dengan bobot dimensi seperti mengukur efektivitas kerja, kemudian mengukur leadership seseorang, mengukur kedisiplinan, mengukur pelayanan, tingkat pelayanan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ada yang memang apakah menggunakan juga
kombinasi keduanya, artinya menggunakan bobot KPI sekitar let's say misalnya 60-70%, selebihnya menggunakan dimensi-dimensi behavior atau kompetensi gitu ya. Nah, itu pertama dilakukan, kemudian memastikan itu, kemudian juga menggunakan membuat timeline gitu ya, kapan dilakukan, kapan disosialisasikan, kapan dieksekusi, kemudian tahapan-tahapan di dalam sosialisasi, implementasinya seperti apa, kemudian harus diproses pengembalian, kemudian diproses ditabulasi sampai direkapitulasi sampai akhirnya menjadi report mengenai gambaran dari kinerja secara keseluruhan baik individu maupun tim maupun juga organisasi secara keseluruhan. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya hold dulu ya Pak, kita break dulu untuk iklan ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik Pak Yunus, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Oke. Untuk situasi pandemi seperti sekarang ini nih Pak, performance management mendapatkan tantangan yang berbeda nih. Kewajiban working from home atau WFH banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Menurut Pak Yunus nih Pak, strategi apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan terkait performance management dan bagaimana pihak manajemen dapat menyikapinya Pak? Silakan. Oke. Dalam konteks performance management di tengah pandemik, memang perlu dilakukan pendekatan yang berbeda, artinya tidak sama dengan pendekatan secara offline maupun online. Karena perusahaan sendiri artinya menggunakan dengan cara yang berbeda. Artinya sebagian organisasi atau perusahaan menerapkan sistem work from home, di mana menilai kinerja ini tidak bisa dilakukan secara langsung, secara day to day, secara keseharian. Jadi artinya memang ada sebagian waktu yang memang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diobservasi dalam secara langsung gitu ya di kantor. Nah, perusahaan perlu melakukan strategi yang berbeda dalam kondisi pandemik di dalam proses performance review atau performance management. Jadi artinya adalah, nah kalau misalnya pendekatannya dengan bobot KPI, artinya kembali lagi bahwa itu tolok ukurnya lebih mudah. Artinya memang terukur, hanya kembali lagi bahwa bagaimana untuk menentukan bobot scoringnya, kembali lagi bahwa tetap tidak merubah kondisi. Kembali lagi bahwa itu tetap dilakukan secara, kalau dengan KPI itu artinya gampang ya, artinya secara konkret bisa terukur gitu ya. Walaupun dilakukan dengan ada sebagian karyawan yang menggunakan work from home, bekerja sambil di rumah, tapi artinya tidak mengurangi hasil kerja performance yang dia lakukan di rumah. Hanya yang berbeda adalah atasan tidak bisa melihat secara langsung gitu ya dalam setiap hari gitu ya. Nah, artinya secara koordinasi, bagaimana reportnya, bagaimana memastikan bahwa seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, kemudian artinya tidak menjadi hambatan untuk tidak bisa diberikan tepat waktu dengan kualitas yang memang diharapkan, gitu ya. Hanya merubah adalah cara menilainya aja, pendekatannya saja berbeda. Artinya bisa dilakukan dengan cara, katakan misalnya dalam dilakukan dengan secara online gitu ya. Jadi artinya itu bisa tetap dilakukan. Untuk pendekatan yang memang menggunakan dimensi yang berbeda dengan KPI, artinya menggunakan dimensi-dimensi perilaku, behavior, atau yang tadi saya bilang bahwa menggunakan kompetensi tadi, gitu ya. Nah itu memang perlu ada sedikit kendala karena memang itu kan bicara masalah yang bisa dilakukan adalah misalnya absensi saja di tingkat kedisiplinan misalnya. Itu mungkin masih bisa dilakukan lebih mudah. Tapi kalau untuk unsur-unsur sejauh mana menerapkan bagaimana pelayanan dan sebagainya, itu bagaimana ketika si karyawan melakukan work from home, itu unsur-unsur atau dimensi-dimensi itu bisa saja dilakukan. Mungkin memang tidak secara maksimal 100%. Gitu ya, tapi artinya tetap bisa dilakukan. Ya, masih bisa dioptimalkan walaupun memang tidak bisa 100% seperti halnya perusahaan menerapkan tidak ada work from home. Artinya dalam setiap hari
teman-teman karyawan ini tetap hadir bekerja normal di kantor. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya sebenarnya kondisi pandemik dan pandemi kemudian kondisi normal maupun new normal, menurut saya kembali lagi performance management tetap bisa dilakukan, karena kembali lagi performance management tetap adalah salah satu bagian dari program HR, bagian daripada program perusahaan untuk mengukur sejauh mana kinerja khususnya pada karyawan maupun tim maupun departemen dan divisi. Karena salah satu alat untuk membantu perusahaan di dalam sebagai alat untuk katakan promosi, kemudian alat untuk semacam demosi atau pengembangan karyawan untuk dalam konteks misalnya individual development plan, itu salah satu yang bisa dilihat reportnya adalah dari performance management. Termasuk juga performance management juga membantu di dalam kaitannya dengan compensation and benefit system, yaitu artinya ketika karyawan dipromosikan ada impact kompensasi yang berubah. Kemudian ketika karyawan dimutasi karena adanya rekomendasi dari hasil performance review-nya misalnya, atau karyawan bisa juga itu seluruh karyawan terdampak misalnya kenaikan gaji secara reguler katakan per tahun tahunan gitu ya. Sekaligus juga untuk juga membantu sebagai alat untuk pemberian katakan misalnya bonus gitu ya, bonus tahunan gitu ya. Seandainya jika memungkinkan dalam kondisi perusahaan masih tetap perform memiliki profit yang cukup baik gitu ya. Dikatakan cukup baik dan bisa sebagian itu diberikan kepada karyawan dalam bentuk bonus. Nah, biasanya itu performance management result, artinya hasil dari performance itu akan membantu di dalam menentukan pemberian bonus itu secara objektif. Artinya tidak berdasarkan masa kerja, tidak berdasarkan like and dislike, tidak berdasarkan apapun, hanya berdasarkan kepada memang benar-benar performance. Kira-kira demikian Mbak Nastiti. Baik, terima kasih. Cukup jelas sekali Pak penjelasannya. Oke, nih Pak, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya nih Pak. Apa saja aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan dengan baik sehingga manajemen bisa merancang dan menyesuaikan performance manajemen di saat pandemi seperti sekarang ini Pak? Mungkin dari aspek kompensasi dan benefitnya tadi atau ada yang lain Pak? Silakan Pak. Pertama adalah aspek tentu saja dengan perubahan dari normal new normal, kemudian dari era karena kan sudah era VUCA, digitalisasi. Tentu saja kita bicara masalah aspek terpenting adalah teknologi. Yang tadinya adalah kita bertemu secara langsung dalam keseharian, langsung bisa menilai, mereview, melakukan observasi terhadap performance masing-masing karyawan, gitu, bawahan dan sebagainya. Artinya dalam kondisi pandemik, sebagian menggunakan work from home, artinya perusahaan strateginya adalah yang harus dirubah adalah strateginya bagaimana merespon digitalisasi. Artinya bagaimana merancang, melakukan konsep pembenahan di dalam performance management yang terkait dengan ada bagian-bagian penilaian yang perlu dilakukan secara digitalisasi. Artinya menggunakan, katakan misalnya, bisa menggunakan performance review-nya itu lewat misalnya katakan dengan beberapa media komunikasi di dalam era digitalisasi yang sudah banyak dilakukan dan sangat umum dilakukan gitu ya. Itu merubah pendekatannya, merubah menggunakan tools kemudian dan sebagainya. Yang lainnya adalah coba direview lagi sejauh mana impact yang terjadi dengan perubahan terjadinya pandemik gitu ya dengan sebelum pandemik. Apakah ada bagian-bagian di mana ada bagian-bagian daripada unsur-unsur KPI maupun unsur-unsur dimensi penilaian dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan kompetensi maupun behavior itu ada nggak bagian-bagian perlu direvisi, direview kembali, atau bicara masalah bobot scoringnya yang perlu diperhatikan, atau pendekatannya yang perlu kontennya dirubah, atau bobot dari penilaian situ dari masing-masing dimensi maupun bobot KPI-nya perlu diperhatikan, direview kembali untuk memastikan akurasi, memastikan objektivitasnya tetap terjaga dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah Pak,
pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, mengingat keadaan saat ini menuntut kegiatan bisnis untuk lebih dinamis nih Pak, dan dapat menyesuaikan situasi dan tantangan yang ada, tentunya target dan sasaran juga perlu disesuaikan dan mungkin lebih menuntut penggunaan sistem virtual, seperti yang Bapak katakan tadi ya tentang teknologi nih Pak, di mana orang-orang yang bisa saling terhubung secara langsung. Lantas bagaimana cara mendesain KPI, seperti Bapak tadi sebutkan, atau Key Performance Index, dan mengeksekusi penilaian kinerja karyawan di era working from home ini Pak? Mohon penjelasannya. Silakan Pak. Oke, jadi kalau yang perlu tadi menyambung dari penjelasan saya dengan pertanyaan sebelumnya, artinya adalah pendekatan di sini kan teman-teman HR ini adalah lebih kreatif, lebih memiliki banyak inisiatif untuk bagaimana mereview performance manajemennya. Di mana artinya itu kan nanti program inovasi dari performance manajemennya, artinya itu konsep barunya dibawa ke direksi, katakan dibawa ke pimpinan untuk didiskusikan, kemudian minta support maupun juga persetujuan. Jadi yang perlu dilakukan adalah kembali lagi bahwa pendekatannya dirubah, kemudian juga mereview dari bobot dari masing-masing KPI-nya, karena bisa jadi pendekatan marketing, pendekatan sales itu sebagian besar terjadi perubahan yang cukup signifikan. Artinya pendekatan ke customer, pendekatan ke klien, pendekatan calon-calon klien, calon-calon customer dan lain-lain, itu pendekatannya tentu saja sudah berubah. Artinya pendekatan penilaiannya pun juga perlu disesuaikan. Nah, termasuk juga bobot-bobot di dalam penilaian. Apakah memungkinkan untuk misalnya persentase bobotnya itu direvisi? Apakah ada bagian lain yang memang dipindahkan antara bobot yang satu dengan ke bobot dari KPI yang lain? Jadi kita cukup bijak untuk merespon perubahan apapun yang terjadi. Artinya khususnya teman-teman di praktisi HR, artinya berpikirnya adalah bagaimana berpikirnya memiliki spirit agile, bisa fleksibel, bisa menyesuaikan dan bisa merespon apapun kondisi yang terjadi. Artinya juga di sini juga dalam kondisi katakan kondisi organisasi atau perusahaannya dalam kondisi misalnya kurang menguntungkan dalam kondisi saat ini, berdampak secara profit dan sebagainya. Artinya bagaimana resiliensi dari teman-teman ini, di teman-teman tim HR yang memang untuk meramu sistem performance manajemennya ini lebih kreatif, lebih inovatif, lebih tetap menjaga objektivitas, termasuk juga bagaimana akurasi dari bobot scoring daripada KPI-nya, gitu ya. Dengan begitu bahwa sistem yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu salah satunya adalah performance management ini, tetap berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi objektivitas. Oke, baik Pak. Berarti tadi yang harus disesuaikan adalah bobot penilaiannya ya Pak ya. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ternyata dari diskusi kita terkait performance management di saat pandemi ini sangat menarik. Dan kalau boleh, bisa Bapak berikan saran kepada rekan-rekan semua yang menonton video ini yang kebetulan di dalam pekerjaannya sehari-hari berkaitan langsung dengan performance management bagi karyawan di perusahaan tempatnya bekerja. Silakan Pak. Oke. Kalau bicara masalah saran untuk teman-teman yang memang langsung ada dua. Jadi sebenarnya bicara masalah teman-teman yang terlibat di dalam proses performance management, artinya itu bicara semua bagian ya, bicara semua kepala departemen, kepala divisi. Jadi sebagai user ya, artinya memang user pengguna sistem performance management gitu ya. Nah, kalau bicara masalah bagaimana mendesain, bagaimana program ini dibuat dan kemudian diajukan sampai program ini dieksekusi, diimplementasi sampai menghasilkan suatu gambaran performance atau kinerja secara keseluruhan, ini adalah teman-teman di HR gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa saran saya lebih kepada hal yang sederhana, bagaimana teman-teman, khususnya di teman-teman praktisi HR dalam kondisi dengan begitu banyaknya perubahan yang terjadi sejak awal 2000 ya, tahun 2000, di mana pandemik itu lumayan banyak berdampak sekali terhadap sistem, terhadap kebijakan, terhadap pendekatan, terhadap strategi apapun yang ada di organisasi, termasuk juga sistem performance management. Artinya bagaimana teman-teman praktisi HR ini menyikapi kondisi yang ada, bersikap
kemudian memiliki mindset agile, harus juga resilience di dalam kondisi saat ini gitu ya, dan punya kreativitas dan inovasi di dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, khususnya di dalam program-program yang HR miliki gitu ya, yang diterapkan di perusahaan. Ya salah satunya adalah performance management. Artinya kembali lagi bahwa prinsip-prinsip performance management adalah bicara masalah fairness, bicara masalah objektif, bicara masalah akurasi, bicara masalah performance. Artinya semua prinsip-prinsip di dalam performance management ini adalah tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang dikurangi, hanya yang dirubah adalah strategi bagaimana menyikapi dalam kondisi yang berbeda saat ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Berarti mindset agile dan kreatif itu yang sangat diperlukan di situasi dinamis seperti saat sekarang ini ya Pak ya? Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi beberapa pertanyaan dari saya terkait topik performance management di era pandemi. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi lain di Connecting Time dengan bahasan topik yang berbeda ya Pak. Oke, makasih. Sahabat profesional, demikian sesi Connecting Time kali ini bersama Bapak Muhammad Yunus. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat profesional semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini serta subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia dan juga isi kolom komentar dengan saran berupa topik apa yang ingin dibahas di sesi Connecting Time kami berikutnya. Kami tunggu ya. Sampai jumpa di sesi Connecting Time kami berikutnya. Bye!